Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi stok parfum dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic Net dan database Access pada toko Raja Parfum. Latar belakang memilih sistem informasi stok parfum dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic Net dan database Access pada toko Raja Parfum. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Visual Basic Net dan database Access. Visual Basic Net merupakan object-oriented programming language yang diciptakan oleh Microsoft untuk mengembangkan aplikasi Windows. Visual Basic Net merupakan bahasa pemrograman yang bersifat object-oriented atau berbasis konsep objek. Struktur data atau objek dalam pemrograman ini memiliki atributnya masing-masing. Sedangkan Microsoft Access atau Database Access menurut BLI tahun 2011 adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengelola basis data atau lebih dikenal dengan database. Database adalah kumpulan arsip data berbentuk tabel saling berkaitan untuk menghasilkan informasi. Alasan saya memilih sistem informasi tersebut karena semakin maju dan kompleks sebuah teknologi, maka semakin mudah pula manajemen dalam menjalankan tugas. Perkembangan teknologi informasi pun sebenarnya akan meringankan sumber daya manusia saat mengerjakan tugas dan harus diselesaikan secara cepat. Apalagi sistem informasi mampu menghasilkan data yang diperlukan dengan tingkat akurasi tinggi. Selain perkembangan teknologi, informasi muncul dalam bisnis bisa dikatakan tak kalah cepat. Temuan inovasi sebenarnya dapat menunjang sistem informasi sehingga bisa memperoleh data yang lebih berkualitas. Jadi, kalau tidak mau ketinggalan zaman, ada baiknya memakai sistem informasi dan mengikuti setiap perkembangannya. Permasalahan yang terjadi pada sistem informasi yang dianalisa, toko parfum ini masih menggunakan informasi secara di tempat dan di lokasi saja, sehingga penyebarannya belum luas. Toko Raja Parfum ini berdiri pada tahun 2010 di daerah Kalijati Barat, Kecamatan Kalijati Subang. Toko Raja Parfum ini masih menginputkan data secara manual dan stok parfum tidak terkendali. Maka dengan ini penulis ingin mempermudah pekerjaan dalam proses persediaan stok parfum pada toko Raja Parfum dengan cara yang mudah, yaitu perancangan sistem informasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic Net dan database Access. Selanjutnya akan menjelaskan tentang aliran sistem informasi lama atau ASI lama pada sistem informasi yang dianalisa. Yang pertama, pelanggan memesan parfum kepada kasir. Yang kedua, kasir melakukan pendataan pesanan parfum, kemudian dicek dan diambil parfum di gudang. Yang ketiga, kemudian kasir melakukan faktur penjualan atau merinci dan mencatat transaksi antar penjual dan pembeli. Selanjutnya, kasir mengecek dan mencatat permintaan pelanggan. Yang kelima, ketika sudah melakukan pengecekan, kasir melaporkan permintaan parfum ke pemimpin atau pimpinan. Yang keenam, lalu laporan permintaan disuplai. Yang ketujuh, pimpinan mengecek laporan permintaan, setelah dicek dibuatkan data pembelian. Yang kedelapan, kasir membuat data pembelian kemudian dicek oleh supply, selanjutnya melakukan faktur pembelian atau transaksi antar pembeli dan penjual. Yang terakhir, setelah itu dicek dan dibuatkan laporan data penjualan parfum. Selanjutnya akan menjelaskan tentang aliran sistem informasi baru atau ASI baru pada sistem yang dianalisa. Yang pertama, data parfum, entry data parfum, laporan data parfum, kemudian dilaporkan kepada pimpinan. Yang kedua, pelanggan melakukan pesanan parfum, kemudian didata, dicek, dan melakukan faktur penjualan.
Yang ketiga, setelah itu melakukan perekapan faktur penjualan, melaporkan penjualan harian, bulanan, tahunan kepada pimpinan. Yang keempat, kasir membuat laporan permintaan dan melaporkannya kembali kepada pimpinan dan supply. Yang kelima, setelah melaporkan, kemudian mengentry dan membuat data pembelian kepada pimpinan, kemudian di ACC. Yang keenam, lalu data pembelian di ACC oleh supply, kemudian dicek dan dibuat data permintaan pembeli. Yang ketujuh, supply mendata pembelian, mengentry penambahan parfum, selanjutnya melaporkan data kepada pimpinan. Diagram konteks adalah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entiti luar, masukan, dan keluaran dari sistem. Berikut penjelasan dari diagram konteks yang dianalisa. Yang pertama, pelanggan menginput pesanan parfum kepada sistem persediaan parfum, kemudian sistem melakukan faktur penjualan. Yang kedua, kasir melaporkan data parfum, penjualan, pesanan parfum, permintaan, pembelian kepada sistem informasi persediaan parfum. Yang ketiga, pimpinan melakukan laporan data parfum, pesanan parfum, penjualan atau pembelian, data pembelian, kemudian sistem informasi melakukan data pembelian, kemudian di ACC dan membuat laporan pembelian. Yang terakhir, sistem informasi persediaan parfum melakukan data pembelian parfum dan faktur pembelian kepada supply. Data flow diagram atau DFD adalah presentasi dari grafik sebuah sistem. DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data di antara komponen-komponen tersebut, asal, tujuan, dan penyimpangan dari data tersebut. DFD dari sistem informasi yang dianalisa. Yang pertama, kasir mengentry data parfum, menginput data parfum. Yang kedua, pelanggan melakukan pesanan parfum, menyediakan parfum, melakukan faktur penjualan dan mereka faktur penjualan, melaporkan penjualan harian, bulanan, serta tahunan kepada pimpinan. Yang ketiga, pimpinan mengentry dan membuat data pembelian ke kasir. Yang keempat, kemudian pimpinan mengakses data pembelian, terus disuplai, kemudian menyerahkan data pembelian ke kasir dan mengentry penambahan parfum. Yang kelima, lalu melaporkan penambahan parfum kepada pimpinan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.